Jahanam. Berani-beraninya kau mendorong ibu ke air. Apa kau ingin menenggelamkannya? Bukan aku. Aku benar-benar tidak tahu kenapa ibu bisa jatuh ke danau. Kau ini tiran. Di kehidupan selanjutnya, aku akan bereinkarnasi jadi ibumu. Akan kucincang kalian semua jadi bubur. Ini di mana? Bukankah ini si kaisar anjing yang menghukum matiku? Ibu, tenang saja. Hari ini, pasti kubalaskan dendam ini untukmu. Ibu. Aku jadi ibu, si kaisar anjing itu. Kalau begitu, bukankah aku janda permaisuri agung? Kau mendekat. Ibu, ada apa? Kau bilang akan membalas dendam untukku. Ya, Kau adalah sumber dendamku yang terbesar. ibu. Ibu, kenapa pukul aku? Memang kau yang kupukul. Mendengarkan kata-kata selir beracun itu, menghukumku dengan hukuman satu zang merah. Bilang pula daun mapelnya belum cukup merah. Sekarang merah tidak? Lihat aku bunuh kau. Tuan muda, Kakak Jing Chen. Bibi, kalau mau pukul, pukul saja aku, jangan salahkan kakak Jing Chen. Ini bukan selir kekaisaran Xia yang ingin menghukum mati aku. Sungguh menyebalkan. Daun mapel tahun ini kurang merah ya? Yang mulia, bagaimana kalau memberinya hukuman cambuk merah sepanjang 10 kaki? Seret dia pergi. Baiklah, Bibi, kamu. kamu mau dicubit ya? Akan kukabulkan keinginanmu. Menggoda anakku memfitnah menantuku, kamu berharap aku mati ya? Lihat, tidak kupukuli wajahmu sampai babak belur. Ibu, jangan pukul lagi. Pria brengsek, wanita murahan, matilah kau. Daguku? Dagu seharga 3 juta ini. Nah, sekarang lebih enak. Nyonya ini berubah jadi macam harimau betina gila. Nyonya, yang berikutnya dipukul. Jangan-jangan kita, ya? Kamu. Aku. Apa aku seseram itu? Nah, gitu dong. Aku ini orangnya pengertian, mana mungkin menyeramkan. Kalian ini, kalau melayani di istana, pasti nggak bakal bertahan sehari. Katakan, kenapa kau jebak menantuku? Ibu, aku. Sujud. Dengan wajah mirip kaisar, kau bersujud padaku, dayang kecil ini, jujur saja, rasanya sungguh memuaskan. Bibi, aku ini sebenarnya salah apa? Ibu kan biasanya paling sayang aku dan Lin. Kenapa hari ini jadi begini? Apa ibu kepalanya terbentur? Kakak Jing Chen. Aku tidak apa-apa. Kalau Bibi memukulku bisa membuatnya tidak marah, ya sudah, pukullah. Baik, Ibu, sudahlah. bajingan. Bibi, ini semua salahku. Seharusnya aku mengawasi kakak. Dengan begitu, ibu tidak akan sampai terbentur kepala. Ibu, mana berani aku berniat mencelakai ibu? Kakak, aku sebenarnya ingin membantumu menyembunyikannya, tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku tidak bisa berbohong. Kamu, Kalau kau memang melihatnya sendiri, kenapa tidak mencegah? Aku hanya melihat kakak mondar-mandir di mulut tangga. Aku juga tidak tahu sedang apa. Jadi aku, Omong kosong. Barusan bilang melihat sendiri, sekarang bilang tidak jelas melihatnya. Kau ingin membunuhku, ya? Bibi, aku, Ibu, mana mungkin Lin berniat mencelakai ibu? Dasar anak durhaka. Kau cari mati, ya? Ini. Tidak, maaf ya, aku. Ayah, kamu, cepat nasihati ibu. Dia adalah suamiku. Kok mirip banget sama Kasim kecil di dapur kekaisaran itu? Lihat, aku sampai dipukulin dia jadi begini. Hah? Kaisar brengsek. Selalu saja cari masalah. Mau dipukul lagi, ya? Awas ku hajar kau, sampai mati.
Ku hajar kau. Pukul. Salah pukul. Salah pukul. Sial. Nyonya sampai memukul Tuan. Kalau Tuan sampai marah, seluruh kota Jing bisa gemetar. Ayah dan ibu sudah pisah ranjang 3 tahun. Pasti sekarang mau cerai. Perempuan gila Suli ini, sampai Xiao Yu berani dipukul. Tunggu saja diusir. Kalau gitu, kamu balas pukul saja. Humph. Tangan, sakit, ya? Eu. Lain kali, jangan main pukul sendiri. Jangan-jangan orang ini ada masalah ya? Aku dengar kamu jatuh ke danau. Paman, Bibi jatuh ke danau karena kakak Jiang Yue. Diam kau. Bu, Linlin juga cuma mau membela ibu. Membela? Rasanya kau mau kubungkam saja. Aku. Rasanya kau mau kubungkam saja. Nada bicaranya. Ayo, di sini. Gak apa-apa. Kayaknya gak baik deh. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak ada orang. Ayo, cepat. Aku udah gak sabar. Wah, enak banget aromanya. Enak banget. Ini juga. Ini khusus kusisakan buat kamu. Xiao Yuku memang yang paling baik. Asalkan kamu kenyang, itu sudah cukup. Makan. Kamu mau membunuhku, ya? Aku hampir mati. Kamu ya? Bulan terang di lautan luas, air mata berlinang. Ketahuan nyolong makanan di dapur kekaisaran. Malas jaga malah nemuin perselingkuhan. Selalu jadi korban dalam perebutan kekuasaan istana. Kasim Xiao Yu. Dai Suli. Aku. Suli. Xiao Yu. Suli. Senang banget ketemu kamu. Kamu waktu itu, nyolong makan di dapur kekaisaran. Bukannya udah dipukuli sampai mati. Kok kamu juga bisa nyasar ke sini? Aku udah di sini lebih dari setahun. Lihat kamu berseri-seri gini. Jangan-jangan di sini kamu jadi bos. Pasti enak banget ya hidupnya. Tentu saja, di sini. Aku tuh yang berkuasa. Kalau gitu ceritain dong. Soalnya di sini gimana? Aku penasaran banget. Siap? Oke, ayo. Tante, minggir dulu. Papa kok juga. Ikut-ikutan dia yang gak jelas. Udah punya 3 anak laki-laki gede. Masih terlihat muda banget ya. Barang-barang ini. Kayak barang ajaib. Di dunia ini semua orang setara, nggak ada kaisar, nggak boleh bunuh orang, terus di rumah, pada dasarnya istri yang pegang kendali. Semua orang setara ya? Ini dunia seperti apa sih? Dunia dewa-dewi ya? Terus, di keluarga ini, berarti aku yang pegang kendali dong. Pasti dong. Wah, asik banget. Bu, Pak, ada masalah. Kakak laki-laki sama pacar gelap istri muda sedang berantem. Pria idaman lain. Iya, Tuan muda melihat nyonya muda sedang berpelukan dengan pria itu. Langsung marah dan menyerang. Kaisar brengsek ini, dia pasti sudah memfitnah orang baik lagi. Sekarang, biar ku bunuh si anjing itu. Di dunia ini tidak boleh membunuh, tenang dulu. Tidak boleh membunuh. Kalau begitu, tidak kubunuh. Aku potong tangan kakinya saja. Masih belum berubah. Xiao Jingchen, jangan pukul lagi. Pergi. Xiao Jingchen. Kalian pasangan mesum di hadapanku berani-beraninya berpelukan. Kakak, kenapa kakak berani melakukan hal seperti ini di depan Kak Jingchen? Katakan. Apa kalian sudah tidur bersama di belakangku?
Yue suamimu sudah tahu juga. Lebih baik kita tidak usah sembunyi-sembunyi lagi. Jangan asal bicara. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Dasar pelacur. Xiao Jingchen. Kenapa kamu tidak bisa percaya padaku sekali saja? Masih berani membantah aku. Ibu, kenapa kamu memukulku? Ini si Jalang yang selingkuh. Dasar idiot. Laki-laki selingkuh mana? Masa datang sendiri biar ketahuan? Aku nggak cuma mau mukul kamu, tapi juga mau bersihin otak kamu. Aduh, Bu, aku salah. Aduh, udah jangan mukul lagi. Dasar nyebelin. Bu, aku salah. Istri sendiri ngomong apa? Nggak percaya. Otak kamu kebanyakan minyak, ya? Sekarang, gue bakal ajarin kamu jadi orang. Aduh, Bu. Bu, jangan. Ibu, Kamu harus bersihin otakmu, tahu? Jangan mikir mau kabur. Tenang aja. Nanti ibu yang urus. Kemarilah. Aku nggak tahu apa-apa. Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kalau nggak segera datang, aku bakal hancurkan barang kecil di selangkanganmu. Dia yang menggoda aku. Nggak ada hubungannya sama aku. Ibu, aku nggak. Aku benar-benar nggak kenal dia. Percayalah sama aku, Ibu. nggak kenal? Kalian berpelukan. Masa aku buta? Memangnya kamu nggak buta? Bibi, kenapa hari ini kamu nggak bisa bedain yang benar sama salah? Wajah kakak Jingchen ditaruh di mana? Wah, kok pipi tiruanmu copot? Aduh, wajahku. Ibu, nggak bantu aku ngomong? Udahlah. Malah bantu orang luar kasih aku tanduk hijau? Apa aku masih anakmu? HMPH, kamu kan cuma mau tahu kebenarannya. Gampang. Kamu mau ngapain? Hai, tahan dia. Aku tanya sekali lagi, sebenarnya siapa yang menyuruhmu? Ini kan pemaksaan pengakuan. Bibi, ini kan penyiksaan untuk pengakuan. Bukannya ini dulu cara favoritmu? Kalau kamu masih nggak mau ngomong, ya sudah, terima saja nasibmu. Xia Linlin yang menyuruh aku. Mata ini buta ya? Telinga nggak tuli kan? Lin, Ya, dia yang ngomong sembarangan. Dia sekongkol dengan Jiang Yue. Xia Linlin, kamu nggak punya malu lagi apa? Kan jelas-jelas kamu sendiri yang mau pengusir Jiang Yue. Makanya suruh aku menjebaknya. Enggak. Kamu ngomong sembarangan. Mana mungkin aku pakai cara kotor kayak gini? Kakak Jingchen, kamu harus percaya aku sama sekali nggak. aku pasti percaya kamu. Ini gara-gara Jiang Yue. Dia nggak setia. Bersekongkol dengan pria hidung belang ini buat menjebak kamu. Aduh, lebih bodoh dari babi. Aku, Laki-laki kayak gini masih mau? Aku punya bukti. Aku punya bukti. Xiao Jingchen nggak bakal terima orang yang hianatin dia. Asal kamu bantu aku usir Jiang Yue, 1 juta langsung ditransfer. Kakak Jingchen. ini, Lin. Aku tahu kamu suka sama aku. Tapi kan aku udah bilang, jangan buru-buru dong. Kakak Jingchen, aku terlalu sayang sama kamu. Aku tahu salahku. Sudah. Kami salah tuduh kamu dalam hal ini. Tapi kamu sendiri nggak salah? Sifat buruknya nggak berubah. Aku. Xiao Jingchen. Kita udah nikah 3 tahun. Pernah nggak kamu percaya aku sekali saja? Jiang Yue, aku udah minta maaf ke kamu. Jangan sok benar terus. Kalau kamu setengah pahamnya Lin, kita nggak bakal kayak gini. Ibu, bisa ibu bela aku? Aku nungguin kalimat ini. Ayo. Cerai aja.
Ibu kamu mau menyuruhku bercerai dengan Jiang Yue? Bukankah ini sesuai dengan keinginanmu? Pelacur cocok dengan anjing selamanya. Ibu Anda ternyata setuju kami bercerai. Anda dulu. Bukankah paling tradisional? Bukan kamu masih tidak tega meninggalkannya ya? Ibu tiba-tiba sangat baik padaku. Mereka berdua sudah begini begitu. Kamu masih bisa tahan? Yue, kita sudah bertahun-tahun hubungan kita. Kamu benar-benar tega bercerai denganku? Lepaskan aku. Jiang Yue, jangan kamu makin keterlaluan. Selain aku, siapa lagi yang mau kamu? Kamu anak sialan mau dihajar ya? Ibu, aku anakmu. Kenapa kamu menghasutnya bercerai denganku? Kamu pria pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kamu tidak pantas punya istri. Aku. Ayah cepat lihat ibu memaksaku bercerai dengan Jiang Yue. Cepat nasihati dia perkawinan dengan keluarga Jiang itu. Ayah yang pilih sendiri. Pasti tidak akan setuju. Kami bercerai. Kenapa kau surat nikahnya malah kau robek? Kalau mau cerai malah harus urus ulang. Ribet banget. Bukan, ayah. Ini. Ayo, aku bawa kau pergi. Kakak Jing Chen, lagi pula, kau juga tidak suka Jiang Yue. Ini kan kesempatan bagus untuk cerai. Kau cari si laki-laki itu untuk apa? Apa maksudmu? Kakak Jing Chen, dia juga tidak peduli padamu. Hanya aku yang benar-benar mencintaimu, Kakak Jing Chen. Kau kan ahli waris keluarga Xiao. Masih harus mempertahankannya? Iya. Kalau Jiang Yue cerai dariku, siapa yang mau dia? Lambat laun, dia akan berlutut minta rujuk. Sini, duduk. Mulai sekarang, Mama yang akan membelamu. Mama, terima kasih. Jangan senang dulu, ini belum selesai. Apa yang pesimis? Ceraikan mudah. Keluarga Jiang tidak akan membiarkan Jiang Yue dan Jing Chen cerai dengan mudah. Nyonya, Tuan, keluarga Jiang sudah datang. Ayah, Ibu. Anak durhaka, Kamu mau apa? Ibu mertua, Jiang Yue ini anaknya belum paham. Sudah merepotkanmu, tapi soal cerai, nggak sampai segitunya kan? Itu Xiao Jingchen. cukup. Laki-laki kan? Buat kesalahan sedikit kenapa? Kamu nggak bisa lebih lapang dada? Antara suami istri, apa sih yang nggak bisa dimaafkan? Cuma bisa nangis doang. Kalau kamu cerai dari keluarga Xiao, siapa lagi yang mau kamu? Jadi, aku cuma alat kalian buat menjilat keluarga Xiao, ya? Bangsat, masuk keluarga Xiao bikin kamu sengsara. Dasar anak yang tak tahu diri. Sekarang ayah akan memberi pelajaran padamu. Ibu mertua, ini. Dasar bangsa tua. Berani-beraninya. Siapa yang izinkan kamu pukul menantuku? Aduh, bukannya sudah kubilang? Lain kali jangan turun tangan sendiri. Turun tangan sendiri. Baru puas, dong. Tuan Xiao, Anda begitu membiarkan Nyonya Xiao mempermalukanku? Yang penting istriku senang. Kalau nggak mau dipukul, minggir sana. Nyonya Xiao, memang kami salah didik, tapi sudah dipukul juga soal perceraian ini. Bagaimana menurutmu? Perceraian ini sudah pasti. Akhirnya sadar juga. Cerai. Harus cerai. Kau sudah lama ingin mengajak anakku untuk bercerai dengan anakmu, kan? Kau ingin memberi tempat untuk perempuan jahat dari keluarga Xia itu. Betul sekali. Aku memang berharap mereka bercerai. Memang kenapa? Bodoh. Mertua seperti kamu ini jelas-jelas punya niat buruk. Kau malah berusaha menjilatnya. Bu, bukan begitu. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya anak sebodoh kamu. Hei, kau berani menghina menantu perempuanku? Akan kuberi pelajaran. Tunggu dulu. Jangan sampai tanganmu terluka. Kamu, berani-beraninya kau memukulku? Coba lihat, berani atau tidak. Kamulah yang bodoh. Berani memukul menantu perempuanku. Berani-beraninya kau. Dasar perempuan gila. Ya, aku memang perempuan gila. Kamu. Tuan Xiao, kalau kau tidak mengendalikan perempuan gila ini, jangan salahkan aku tidak menghormati hubungan keluarga. Benar. Kalau begitu, tidak usah dihormati.
Menghina menantu perempuanku. Aduh, lelah sekali aku. Mertua ini garang sekali. Kalian masih berani tidak memukul menantu perempuanku? Jadi, masih mau cerai atau tidak? Cerai, cerai, cerai. Nah, baru benar. Ambilkan pena dan kertas. Suruh mereka tanda tangani surat pemutusan hubungan keluarga. Surat pemutusan hubungan keluarga? Yue, asal kamu tanda surat putus hubungan ini, mulai hari ini, kamu adalah anakku, Suli. Tidak boleh. Dia mengalirkan darah keluarga Jiang. Sudah bercerai, tetap anak keluarga Jiang. Mengapa harus putus hubungan? Iya, betul. Sudah cerai masih bisa menikah lagi. Adikmu masih mengandalkanmu untuk menikah dengan keluarga baik dan membantunya. Keluarga kalian ini benar-benar keluarga vampir. Apalagi yang kamu tunggu? Tidak boleh tinggal. Dari kecil sampai besar, mereka hanya memaksaku melakukan hal yang tidak kusukai. Hidupku selalu dikendalikan oleh mereka. Anak durhaka, jangan tanda tangani. Bos Chen di Si Cheng itu baru 70 tahun. Istri ketiganya baru saja meninggal. Begitu kamu menikah dengannya, kerjasama langsung jadi. Bagus sekali kan? Bagus apa? Dari awal sampai akhir, aku hanya alat kalian untuk mendapatkan keuntungan. Kamu sebagai seorang anak perempuan, seharusnya berkorban untuk keluarga Jiang. Tapi aku juga ingin punya karier sendiri. Aku juga ingin punya hidupku sendiri. Bagus. Kata-katamu bagus. Kamu berani melawan? Hei, kamu mau apa? Coba sentuh dia sedikit saja. Awas ku tampar kamu. Ikut aku. Kamu mau apa? Keterlaluan. Ini urusan keluarga kami. Urusanmu apa? Mau apa? Kamu mau apa sih? Jangan tanda tangani. Ini urusan keluarga kami. Tanda tangan. Jangan tanda tangani. Aku beritahu kamu, kalian benar-benar. Jangan tanda tangani. Kamu jangan tanda tangani. Jangan tanda tangani. Bikin emosi. Baik, baik, baik. Jangan sampai sakit karena marah. Mana ada orang tua seperti kalian? Jangan tanda tangani. Jangan dengarkan dia. Dia mau mencelakakanmu. Aku sudah tanda tangan. Bagus. Sempurna. Mulai sekarang, Yue tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Pergi. Anak durhaka. Kami adalah orang tua kandungmu. Pak Xiao, apa Anda hanya akan diam melihat Nyonya Xiao berbuat semaunya seperti ini? Maksud istriku adalah juga maksudku. Kalian sekeluarga, Kepala rumah tangga Zhang, usir mereka keluar untukku. keluarlah, keluar, kamu, kalian, keluar. Mari, duduk, istirahat sebentar. Lelah, ya? Aku kesal sekali. Yue, sini, duduklah. Kamu sudah menderita. Nyonya, Tuan Muda dan Nona Xia sedang ribut ingin bertemu Anda. Apa? Minggir. Ibu, aku ingin menikahi Linlin. Lihat, inilah pria brengsek yang dulu kamu cintai itu. Kamu sudah tidak sabar sampai segitunya. Kamu yang merebut posisi Nyonya Muda keluarga Xiao terlalu lama. Apalagi, kamu sama sekali tidak bisa menandingi Linlin. Bahkan sehelai rambutnya pun kamu tidak bisa menyaingi. Apa matamu buta? Aku benar-benar ingin mengulang proses penciptaanmu. Ibu, Bibi, aku sungguh-sungguh menyukai kakak Jing Chen, kabulkanlah permintaan kami. Baiklah. Aku kabulkan permintaan kalian. Tante setuju ya? Jangan panggil aku begitu. Aku denganmu tidak ada hubungan darah. Aduh, aku kan menikah dengan Kak Jing Chen, nanti kita jadi satu keluarga. Tenang saja. Ibu pasti akan membelamu. Anakku, karena kamu sangat menyukainya si perempuan jalang ini, kalau begitu. Kalian boleh menikah. Tapi harus tanda tangan dulu pernyataan sukarela melepas hak waris keluarga Xiao tanda tangani. apa? Bukankah kalian cinta sejati? Dia tidak punya uang, kuasa, atau status juga tetap akan mencintaimu. Kalau Jing Chen tanda tangan ini, bagaimana aku bisa jadi nyonya muda keluarga Xiao? Kak Jing Chen ini tidak boleh ditanda tangani. Linlin. Jangan-jangan kamu benar-benar hanya karena statusku.
Masa sih, hanya saja kamu berbuat ini untukku tidak sepadan. Lin, di hatiku. Kamulah yang paling penting, demi kamu melepasnya pun tidak apa. Ibu selalu paling menyayangiku pasti hanya ingin menakut-nakutiku. Sudah ditandatangani. Ibu aku dan Lin saling mencintai dengan tulus. Bodoh. Ayo kita pergi. Yue, kamu kenapa sih kamu hamil? Bagus sekali. Cepat duduk. Jangan terlalu capek. Nanti, aku antar kamu ke rumah sakit untuk periksa. Apa? Aku mau jadi ayah. Pergi sana. Nanti anaknya cuma boleh panggil kamu paman. Bukan, Bu. Aku kan ayah kandung anak ini. Mulai sekarang, kamu bukan lagi. Jiang Yue, si jalang ini. Kok bisa hamil di saat seperti ini? Ayo pergi. Pak, bujuklah ibu. Aku nggak mau anakku baru lahir udah nggak punya ayah. Kamu jadi ayah? Nanti aku yang nggak punya istri. Cepat. Buang barang-barangnya. Bukan, Pak. Kakak Jing Chen. Kamu nggak merasa kehamilannya ini datang bukan saatnya? Kamu ngomong apa sih? Lihat, kamu baru saja menandatangani perjanjian melepaskan hak waris keluarga Xiao. Kalau Jiang Yue melahirkan anak ini, terus kamu. Mereka mau melewati aku, langsung memberikan hak waris ke anak itu. Tapi kan, itu kan darah dagingku sendiri. Ini. Kakak Jing Chen. Nanti, kita juga akan punya banyak anak. Tapi, Anak yang ini harus disingkirkan. Aku ternyata akan menjadi nenek. Kamu mendekat sedekat ini buat apa? Antara suami istri. Jarak ini. Dekat? Kalau kamu suka anak-anak. Kita? Bisa juga punya satu lagi. Kamu yang sudah mau jadi kakek, masih mau punya anak laki-laki. Tidak malu? Melayani di hadapan kaisar. Belum pernah melayani yang mulia dan permaisuri. Tidur nyenyak, apa yang perlu malu? Di kehidupan sebelumnya, kamu bahkan tidak punya fungsi ini. Di kehidupan ini juga nol pengalaman, kan? Kamu bisa tidak? Kamu baik-baik. Rasakan saja, nanti tahu. Kamu? Tubuhmu ini seharusnya sudah sekitar 40 tahun, kan? Yakin bisa? Tua tapi masih kuat. Anak ini sudah rusak, kita bisa. Buat satu lagi. Nyonya, barang-barang tuan muda sudah dirapikan, tapi dia tidak mau pergi. Cepat usir dia keluar. Baik, tuan. Sudahlah, aku akan lihat. Jangan pergi. Berani sekali kau memperlakukan aku seperti ini. Tunggu aku kembali. Aku tidak akan membiarkan kalian. Sayangnya, kalian tidak akan punya kesempatan itu. Ibu, haruskah kau bersikap begitu kejam? Bukankah ini pilihanmu sendiri? Tanpa status sebagai pewaris keluarga Xiao, mau berpura-pura sampai kapan lagi? Baik, aku boleh pergi, tapi kartu bankku masih di rumah, boleh ambil, kan? Uang keluarga Xiao ini, 1 sen pun jangan harap kau bawa. Cepat pergi. Jangan menyesal nanti. Kakak Jing Chen. Apa kau benar-benar tidak akan kembali? Tidak. Lagi pula, kalau aku kembali, siapa yang akan menemanimu?
Apa keluarga Xiao benar-benar sekejam itu? Lalu, bagaimana aku bisa jadi nyonya muda keluarga Xiao? Kecuali... Sudah berkali-kali tidak berhasil. Xiao Jingchen. Jangan-jangan kau yang tidak subur? Xiao Jingchen. Ini kan untuk masa depan kita. Jangan salahkan aku. Cariin aku model cowok. Enak banget. Nyonya, Nona Xia, dia selingkuh, cari laki-laki lain. Sekarang mereka sudah ke hotel. Apa? Ayo, tangkap basah mereka. Bu, kenapa kalian ke sini? Jangan-jangan sudah menyesal dan mau minta aku pulang. Siapa yang nyesel? Kasihan sekali si bodoh ini. Aku. Lihat tandukmu ini, hijau sekali. Tidak. Bu, maksudmu apa? Ayo, aku ajak kamu lihat pertunjukan bagus. Bu, sebenarnya kamu mau apa? Bukan, Bu, kamu mau apa sih? Sekarang si Lin Lin sedang bersama laki-laki lain di ranjang. Kamu malah tidur nyenyak kayak babi. Tidak mungkin. Kamu? Pasti kamu sengaja memfitnah Lin Lin dan menipu ibu untuk datang. Kamu benar-benar bodohnya minta ampun. Ayo, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Bu, ini tidak mungkin. Bu, Dasar bodoh. Buka matamu lebar-lebar dan lihat jelas. Lin Lin. Jingchen. Kalian pasangan mesum. Aku bunuh kalian. Jangan pukul, jangan pukul. Jangan berkelahi, Bibi. jangan pukul. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada yang asli nggak sih? Kok kamu botak? Barang langka kayak gini, simpan aja sendiri. Kamu. Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu memperlakukan aku seperti ini. Kakak Jingchen. Bukan seperti yang kamu lihat. Pasti dia yang menjebakku. Aku sudah mendengarnya sendiri. Masih berani membantah? Xiao Jingchen, berani-beraninya kau memukulku. Kamu pikir kamu hebat? Kalau bukan karena kamu, karena statusmu sebagai pewaris keluarga Xiao, aku bahkan takkan melirikmu. Kamu. Yue, aku salah. Kita jangan cerai ya, ya. Xiao Jingchen. Antara kita sudah berakhir sejak lama. Berani sekali. Buang sampah kayak gini, nggak bisa dimaafin. Ibu. Ayo kita pergi. Halo, sayang. Bantuin masukin si Lin Lin ke penjara, dong. Mulai hari ini, kamu sudah bebas. Ada hal yang pengen dilakukan? Ibu, aku. Boleh nggak aku belajar di perusahaan? Tentu saja boleh. Setelah urusan kalian selesai, aku juga bisa istirahat. Nyonya, ada masalah besar. Tuan muda kedua dan nyonya muda kedua sedang berkelahi. Apa? Mau bikin orang hidup tenang nggak sih? Sudah ku bilang, kaki Tante Chen keseleo. Jadi aku cuma membantunya. Tante Chen sudah merawatku sejak kecil. Kamu cemburu apa sih? Kamu masih ingat dia dipanggil tante ya? Kayaknya kamu memang lagi lapar banget. Kamu... Xiao Ye. Kalau Xiao Furen sangat membenciku, lebih baik aku kembali ke rumah tua saja. Tante Chen. Itu kan gampang. Cepat berkemas. Langsung pergi. Ibu akhirnya datang. Wanita ini. Dia. Mukul orang lagi. Dia mukul orang lagi. Ibu paling benci aku memukul Xiao Jingyu. Kali ini,
pasti datang untuk membelanya lagi, kan? Nyonya. Nyonya datang. Tante Chen. Tante Chen. Apa tidak apa-apa? Jangan sampai bau orang tua menular ke kami. Ini kan putri tertua yang di kehidupan sebelumnya tegas dan berani, tapi suaminya direbut oleh Tai Fei, bukan? Suamiku. Istana begitu sepi malam ini. Temani aku, ya. Gongzu, Pasangan mesum yang tak tahu malu. Dengar penjelasanku. Aku bunuh kalian. Bukan. Astaga. Tai Fei menggoda suami Gongzu yang sedang menjabat, langsung ketahuan oleh putri tertua. Seru banget. Astaga, Nyonya. Bukankah dulu Nyonya yang memindahkanku dari rumah tua ke sini untuk merawat Xiaoye? Apa maksudnya dia? Ibu, dulu, setelah ibu melahirkan adik kedua, kondisi kesehatan ibu tidak baik. Jadi, khusus mempekerjakan seorang ibu susu untuk merawat adik kedua dengan dekat. Bahkan setelah menikah pun tetap begitu. Nyonya, saya mengecewakan harapan Nyonya. Tidak merawat Xiaoye dengan baik. Ibu, wanita ini, Zhao Xiu, yang memukulku. Kenapa kau pukul, Tante Chen? Tadi dia tiba-tiba mendekat. Kupikir dia mau menggigit. Tidak boleh membela diri? Bukannya ibu selalu memanjakan Chen Ruzi? Kenapa hari ini? Dengan seorang ibu susu kau begitu mesra? Kalau tersiar, bukankah itu memalukan keluarga kami, keluarga Xiao? Hari ini aku akan membersihkan rumah ini. Kau. Kau apa lagi? Aduh, sakit. Kau juga tahu sakit, ya? Ibu. Masih ingat aku ibumu? Berani menunjuk-nunjukku seperti itu. Aku pukul kau sampai mati. Pegang. Jangan pukul lagi. Astaga. Wajahnya bengkak seperti babi. Kalau begitu, babi hutan jadi-jadian ini jangan sampai keluar lagi menakuti orang ya. Kau? Kau apa lagi? Mau dipukul lagi? Kepala rumah tangga, buang semua barang-barang babi hutan jadi-jadian ini keluar dari sini. Tidak boleh. Jingyu. Ibu, Tante Chen sudah merawatku bertahun-tahun. Ibu tidak bisa mengusirnya. Anda, tight. Merawat? Menurutku dia ingin merawat sampai keranjang. Ibu. Bagaimana ibu bisa berpikir buruk seperti itu tentang anak ibu sendiri? Lagi pula, Tante Chen adalah orang yang lebih tua dariku. Orang yang lebih tua? Waktu kau mandi, langsung menerobos masuk, orang tua macam apa itu? Nyonya muda kedua. Maafkan saya. Jingyu saya yang besarkan sendiri. Sudah bertahun-tahun, terbiasa seperti ini. Kalau Nyonya tidak suka, saya pasti akan berubah, mulai sekarang. Tolong jangan usir saya. Tante Chen, kenapa Tante minta maaf padanya? Yang jelas-jelas salah adalah dia sendiri, pikirannya kotor. Kau. Hidup ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Hari ini, kalau dia tidak pergi, saya yang akan pergi. Tentu saja dia yang harus pergi. Sudah tua begini, jangan-jangan suatu hari mati di sini, sangat sial. Nyonya, bukankah Suli selalu merasa Zhou Xiu itu berperangai aneh, tidak pantas untuk tuan muda kedua? Hari ini dia makan obat yang salah ya? Kenapa? Tidak mau pergi. Kalau begitu, saya terpaksa harus turun tangan sendiri. Tante Chen. Ibu, kalau ibu mengusir Tante Chen juga, saya akan pindah bersamanya. Mengancam siapa? Hempeha. Cepat pergi. Ibu, jangan menyesal nanti. Lihat saja apakah saya akan menyesal. Jingyu, ayo kita pergi. Xiu, kamu pasti jijik ya? Kenapa terpesona padaku? Ibu, kamu tidak marah aku memukul Xiao Jingyu? Dia pantas dipukul. Kedepannya, kalau pantas dipukul, pukul saja. Kalau tidak bisa mengalahkannya, cari ibu.
Adik ipar kedua, percayalah pada ibu. Ibu benar-benar sudah berbeda dengan dulu. Tenang saja, soal si perempuan tua Chen Ruzi itu ibu pasti akan membantumu menyingkirkannya. Nanti kalau kalian bisa rukun, lanjutkan saja. Kalau tidak bisa ibu yang akan membelamu, akan kusuruh kalian bercerai. Xiao Jingyu semua perkataan Chen Ruzi didengarnya. Mau mengusirnya keluar sepertinya tidak mudah, ya? Ibu pasti punya cara, kan? Nanti aku akan kulit Chen Ruzi akan kukupas, biar dia lihat baik-baik si nenek sihir tua ini sebenarnya makhluk menjijikkan apa. Ibu. Lihat yang ini bagus tidak? Bagus. Selera yang bagus. Nyonya, Chen Ruzi datang. Yue, kamu istirahat dan pulihkan diri saja dengan baik. Kalau ada waktu luang pergilah ke perusahaan untuk belajar. Masalah-masalah menyebalkan di rumah ini biar aku yang urus. Ibu, kalau begitu aku akan pergi ke perusahaan dan belajar dengan baik. Baik, pergilah. Suruh si nenek sihir tua itu masuk ke sini. Hari ini aku sendiri yang akan menemuinya. Baik. Nyonya, Nyonya, Kak Chen sungguh membuatmu susah. Kemarilah. Nyonya. Aku tahu kau masih mencintaiku. Memukulku pun hanya sandiwara. Kulitnya sudah kendur, tua dan jelek. Xiao Jingyu ini benar-benar. Bisa aja mau menciumnya. Nyonya, saya juga cuma menjalankan perintah Nyonya. Kok malah saya yang dipukul? Kenapa Nyonya memukul saya? Perintahku? Apa aku suruh kau menggoda anakku? Nyonya, saya cuma menganggap tuan muda kedua, seperti anak sendiri. Masa, mungkin, saya, menggoda dia? Menggoda dia? Aku belum mati. Apa maksudmu anggap seperti anak sendiri? Karena kulitnya sudah kendur, biar ku kencangkan untukmu. Tante Chen. Ibu mengganggu Tante Chen lagi? Kalau ibu berani mengganggu Tante Chen lagi, percaya, aku tidak akan mengakui ibu sebagai ibuku. Demi seorang tua bangka, kau berani berkata kasar padaku di sini. Berkata kasar apaan? Tuan muda kedua, walaupun Nyonya jarang mengurus Tuan sejak kecil, tapi setidaknya, dia adalah ibu kandung Tuan. Aku kurang beringatkan Tuan, tolong jangan sampai karena saya, hubungan Tuan dengan ibu menjadi rusak. Saya dibesarkan oleh Tante Chen. Di mataku, dia lebih layak jadi ibu daripada ibu. Sekarang juga, ibu minta maaf pada Tante Chen. Minta maaf? Baik. Minta maaf. Minta maaf? Maaf apaan? Berani menghina aku bunuh kau. Tante Chen, ibu mau apa? Ibu... Ibu. Anak durhaka. Lapar tak pilih-pilih. Ibu, Kalau waktu kecil belum cukup dipukul, belum cukup, sekarang kita genapkan saja. Kalau kasih sayang ibu dan anak begitu dalam, Tante Chen. mari kita rasakan bersama. Ada apa ini? Ayah. Akhirnya ayah datang. Ayah harus membelaku. Lepaskan. Aku tidak mau. Aku hampir mati dipukul ibu. Tanganmu sampai memerah ya? Ini kubelikan untukmu. Lain kali pakai ini. Ayo. Xiao Yu, kamu paham sekali ya? Masih mau dipukul? Tidak mau lagi. Ibu, kita harus punya hati nurani. Tante Chen, demi merawatku, sampai tidak menikah dan punya anak. Aku merawatnya kenapa? Siapa bilang? Dia tidak menikah dan punya anak. Zhou Siyu. Tante Chen, mereka siapa? Kok nggak kelihatan? Mereka baru satu keluarga. Tante Chen, bukannya
Kamu nggak punya suami dan anak? Ibu muda kedua. Aku tahu kamu nggak terima aku. Tapi, kamu nggak boleh pakai foto palsu buat nipu orang. Zhou Xiyu. Aku benar-benar kecewa sama kamu. Masa kamu tega menuduh Tante Chen? Kamu buta ya? Itu foto palsu? Omong kosong gituan juga kamu percaya? Ibu, masa kamu tega memukul tuan muda kedua seperti ini? Dipukul seperti ini, bisa bahaya. Anak yang rajin belajar karena sering dipukul. Dia sekarang jadi nggak berbakti begini, ya karena kurang dipukul. Ini namanya koreksi tepat waktu. Tuan muda kedua. Maafkan aku. Aku yang ngebawa kamu susah. Tante Chen. Ngomong apa sih bahwa susah nggak susah? Di rumah ini cuma kamu yang paling baik sama aku. Baik sama kamu? Menyembunyikan pernikahan dan punya anak juga demi kebaikanmu. Bawa mereka ke sini. Ibu. Kamu siapa? Aku tidak kenal kamu. Ibu, jangan-jangan sekarang hidupmu jadi enak, lalu tidak mau mengakuiku, aku ini anak kandungmu. Benar-benar kamu. Sudah kuduga dulu. Kenapa kamu tega meninggalkan kami berdua, lalu kabur begitu saja? Ternyata kamu sudah nyangkut sama orang kaya. Tante Chen, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Chen Ruzi, dia meninggalkan suami dan anak, dan memanfaatkanmu sebagai orang bodoh. Dasar perempuan brengsek. Masih tidak mau mengakui kami? Dengar ya, hari ini kamu harus pulang bersama kami. Ayo. Tuan muda, tolong aku. Lepaskan dia. Ini pasti laki-laki gelapnya ya. Berani-beraninya selingkuh di belakangku. Akan kubunuh kau. Nah, serang bersama. Kalian berhenti berkelahi. Berhenti. Kalian mau apa? Tuan muda, kamu baik-baik saja? Tante Chen, aku baik-baik saja. Tenang saja. Selama aku di sini, hari ini tidak ada yang bisa menyentuhmu. Masih tidak mau mengaku? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Anak kandungnya saja lebih tua darimu. Tante Chen, ini. Tuan muda, aku tidak sengaja menipumu. Aku punya alasan. Dulu, sebelum aku masuk keluarga Xiao, keluargaku menikahkanku hanya untuk uang mahar 20.000. Tapi setelah menikah, Tante Chen, sini. Tapi setelah menikah, dia selalu memukul dan memarahiku. Aku benar-benar tidak tahan, makanya aku kabur. Kamu datang. Tante Chen, Zhou Xiyu, kamu ngapain? Tante Chen, kamu tidak apa-apa? Pinggangku. Pukulan yang bagus. Sekarang, pukul sampai dia hernia tulang belakang. Tante Chen, sini, kita pergi ke rumah sakit. Ayo. Tuan muda, sepertinya aku tidak bisa jalan. Baik, sini. Biarkan aku menopangmu. Ayo. Berdiri, jangan pergi. Lepaskan. Kalau Tante Chen sampai kenapa-kenapa, aku tidak akan membiarkanmu. Ini yang kamu bilang menganggapnya sebagai orang tua? Xiao Jingyu, kamu menjijikan. Dia sudah bisa jadi ibumu. Kamu benar-benar, pikiranmu kotor. Apa yang kamu lihat semuanya kotor. Tante Chen, ayo pergi. Ini namanya apa? Namanya anjing makan tai. Mereka, usir semua keluar. Keluar. Dan kamu juga. Tuan muda, anak kita. Bibi Chen, apa yang kamu bicarakan? Kita belum pernah melakukannya. Tuan muda kedua. Kamu lupa waktu itu setelah kamu bertengkar dengan nyonya kedua. Kamu mabuk dan memintaku. Zhou Xiyu si perempuan kasar itu, setiap hari cuma tahu memukulku. Tuan muda kedua, Tuan muda kedua. Nyonya kedua begitu galak. Lebih baik biar aku yang menemanimu. Bagaimana? Hakau. Jadi aku akan jadi ayah?
Sudahlah. Sudah 5-60 tahun, masih anak-anak lagi. Nyonya, aku tahu kamu tidak suka padaku, tapi di dalam perutku ini benar-benar ada keturunan keluarga Xiao. Omong kosong. Kalau di perutmu ada keturunan keluarga Xiaoku, maka kuburan leluhur keluarga Xiao bisa meledak marah. Bawa dia keluar. Jangan sentuh aku. Kalau anak keluarga Xiao ini keguguran, kamu berani tanggung jawab? Yuyu, cepat lindungi anak kita. Ibu, yang di perut Bibi Chen itu. Bagaimanapun juga anakku. Kamu mau apa? Cepat lakukan. Ibu yang bakal dukung kamu. Xiao Jingyu. Kita cerai. Bukan Zhou Xiyu, cuma masalah kecil kayak gini. Apa perlu segitunya? Kamu selingkuh sama pengasuhmu sendiri, sampai punya anak lagi, itu namanya masalah kecil? Kamu, Apa-apaan kamu? Kamu benar-benar membuatku jijik. memangnya kamu nggak salah? Kalau bukan karena kamu tiap hari bertingkah kayak macan betina, aku bakal cari hiburan di tempat lain. Dasar anak durhaka. Kamu selingkuh masih merasa benar, ya? Ibu, aku ini anakmu. Dia cuma menantumu. Aku justru membela menantuku. Aku nggak punya anak yang nggak kayak manusia kayak kamu. Pengen banget aku ingin mengulang proses kelahiranmu. Keluarkan surat perceraiannya. Ayah cuma diam saja, melihat ibu menghancurkan keluarga kita. Istrinya punya tata krama keluarga yang baik. Baik sekali. Tata krama keluarganya sangat bagus. Betul. Ayo, tanda tangani. Tunggu dulu, apa kamu memang mau cerai sama aku? Sengaja bikin ulah kayak gini? Terserah kamu mau berpikir apa. Mulai sekarang, kamu jalani aja hidup sama perempuan tua ini. Sana, Zhou Xiu, nambah satu anak kan bagus? Aku sudah membuatmu menjadi ibu tanpa rasa sakit. Kamu. Yuyu, anak tetap butuh status yang jelas. persetan denganmu. Jadi ibu tanpa rasa sakit, pergi sana. Mau bercerai? Mimpi kali. Apa yang kau lakukan? Kau pikir dengan merobek surat cerai masalahnya selesai? Selama aku tidak setuju bercerai, pernikahan ini tidak akan berakhir. Kamu ini ngapain sih? Daripada sibuk urus perceraian, lebih baik urus si wanita tua ini. Apakah di perutnya benar-benar ada anak harammu? Ini bukan anak haram. Ini adalah keturunan keluarga Xiao. Suli, kau sedang mencemarkan nama keluarga Xiao. Xiao apaan sih? Besok, aku akan mengubah rumah ini menjadi keluarga Su. Aku setuju. Kepala rumah tangga. Usir mereka berdua keluar dari sini. Tuan muda kedua, silakan. Ini rumahku. Mengapa aku harus pergi? Ayah, apa ayah tidak mau anakmu lagi? Ibumu menyuruhmu pergi. Jika kau menunda 1 detik lagi, coba saja lihat, pergi. Ayah, Pergi. Bagus. Ibu. Terima kasih. Terima kasih apaan? Dia yang bersalah padamu. Mungkin dia sudah bosan. Jangan meragukan dirimu sendiri. Kau adalah yang terbaik. Dengarkan nasihat ibu. Wanita, janganlah terlalu fokus pada cinta. Tidak ada gunanya bagi dirimu sendiri. Aku heran. Anak di perutnya ini. Pasti ada yang aneh. Ibu, maksudnya apa? Sayang, Mengerti. Nanti akan aku selidiki. pintar. Tenang saja. ini tidak mungkin. Tuan muda, kenapa kamu tidak percaya padaku? Aku benar-benar hamil anakmu. Tante Chen, kalau dari dulu kamu sudah tahu hamil, kenapa tidak bilang padaku? Aku ini wanita tradisional. Tapi aku mencintaimu. Aku tidak ingin hal ini merusak hubunganmu dengan nyonya muda. Tante Chen, kamu terlalu baik hati. Selalu memikirkan aku dalam segala hal. Tuan muda, tenang saja. Anak ini bisa aku besarkan sendiri. Tidak akan merepotkanmu. Tante Chen, aku pasti akan bertanggung jawab padamu. Tuan muda, kalau begitu, mulai sekarang, bisakah kamu tidak memanggilku Tante Chen lagi?
Panggil saja Kak Ruji, ya. Aku nanti juga akan memanggilmu seperti waktu kecil, Yuyu. Baik, Kak Ruzi. Hah? Aku menang. Ayo, bayar. Bu, kamu benar-benar beruntung sekali. Iya. Sama sekali tidak terlihat seperti baru belajar. Siapa suruh aku berbakat sejak lahir? Lagi. Direktur Xiao, Chen Ruzi, memang menunjukkan gejala kehamilan. Apa? Wanita tua ini benar-benar berhasil punya anak. Sudah tua bangka, tidak tahu malu. Aku akan cari Xiao Jingyu sekarang untuk cerai. Tunggu dulu. Kalau cerai sekarang, bukannya malah memenuhi keinginan wanita itu. Dia berani melakukan hal yang memalukan seperti ini, jangan salahkan aku kalau nanti tidak sungkan-sungkan. Nyonya, Chen Ruzi pergi keluar untuk menemui suami dan anaknya. Bukannya dia ingin sekali menjauhi orang-orang itu? Suaminya di luar punya utang menumpuk. Sekarang dia baru saja menemukan pelampung penyelamat, tentu tidak akan mudah melepaskannya. Sialan, bajingan, beneran hamil, anaknya, Xiao Jingyu. Gue bunuh lo. Jangan pukul lagi. Uangnya, aku kasih. Uangnya aku kasih. Bangsat, cuma segini doang uangnya? Lo ngasih ke pengemis ya? Uangnya cuma segini. Bukannya lo hamil? Anak keluarga Xiao? Masa cuma segini? Kalau nggak dapet, gue bakal bunuh anak di perut lo, mati bareng. Pokoknya apapun caranya, 3 hari harus dapat 100 juta. Atau gue ajak lo sama si anak haram itu, mati bareng. Bagus. Bu, Chen Ruzi benar-benar masuk perangkap. Dia cuma bisa bertahan sampai di sini. Nanti kalau aku bikin masalah besar, masa keluarga Xiao nggak mau mengaku statusku? Lagi ngapain? Istri kedua. Kenapa ibu datang? Shou Xiu. Gimana? Sudah putuskan? Bisa terima jadi ibu tanpa rasa sakit lagi? Aku balik ambil barang. Ke rumah ibu. Barang ini ditaruh di sini. Masa bisa dicuri? Menurutku lo cuma cari alasan aja buat balik ketemu aku. Kalau lo minta maaf ke aku sekarang, aku bisa maafin lo. Bahkan anak itu bisa panggil lo, ibu. Pergi. Lo. Kakak kedua. Yuyu, istri kedua lagi marah nih. Nanti aku sendiri yang jelasin ke dia. Ini susu yang aku khusus hangatin buat kamu. Minum selagi hangat. Dan. Kakak Ruzi memang yang paling perhatian. Ibu memang benar menebaknya. Gelang dan perhiasan di dalam sini, kalau dijumlahkan, harganya lebih dari 1 juta. Mulai dari sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. Jangan cari aku lagi. 1 inang penyusui, 2 pria. Wah, seru banget. Asal video ini disebarkan, posisi nyonya muda keluarga Xiao, hanya aku yang bisa mendudukinya.
See you. Jingyu, hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Kitalah yang punya hubungan paling dekat. Sejak kecil, kamu selalu di sampingku. Wah, tempat tidurnya besar banget ya. Ibu, Siram dia biar sadar. Ibu kok, kamu datang? Bajingan. Wanita yang lebih tua dari ibumu. Masih mau kamu cium juga. Kak Ruzi, kamu, Ibu Siu. Bukan seperti yang kalian kira. Yuyu, kamu tidak boleh perlakukan aku seperti ini. Kita kan cinta sejati. Aku ini masih mengandung anakmu. Xiao Jingyu, lihat kamu yang lemah ini, gak ada tanggung jawabnya sebagai pria. Bagus katanya. Bukan begitu, Ibu. Susu? Susu dia yang kasih segelas itu. Susunya ada masalah. Yuyu, aku masih hamil loh. Masa mungkin aku lakukan hal kayak gini? Tapi selain susu botol itu, aku tidak makan apa-apa. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Itu istri kedua muda. Dia baru saja kembali. Hari ini aku menghangatkan susu untuk Yuyu. Kebetulan ketemu dia lagi pulang, pasti dia yang melakukannya. Kalau tidak, mana mungkin, kebetulan banget. Bagus, Zhou Xiu. Ternyata kamu mau cerai dariku. Hal yang begitu hina, bisa kamu lakukan. Apa aku melahirkan anak sialan ini pakai jari kaki? Terserah, kamu mau berpikir apa? Aku Zhou Xiu bertindak jujur dan terbuka, tidak pernah melakukan hal yang hina. Bodoh? Aduh, maksud istri kedua muda, yaitu aku yang melakukannya. Kamu jelas-jelas ingin menggunakan cara seperti ini untuk mengusirku, dan juga anak dalam kandunganku, dan juga anak dalam kandunganku, dan juga anak dalam kandunganku. Dulu aku cuma berpikir, kamu agak manja. Tak disangka, kamu ternyata begitu rendah. Waktu aku melahirkanmu dulu. Apa otakmu dan plasentamu ikut kubuang bersama? Bu, dia sudah menggunakan cara yang begitu keji untuk menyerangku. Kok kamu malah membelanya? Baik, kamu kan memang mau cerai. Aku kabulkan. Wah, bagus, ayo. Tanda tangan. Yuyu demi anak kita. Siapa yang tidak tanda tangan dia anjing? Sudah, kamu sekarang juga pergi dari sini. Memang ada yang harus pergi. Tapi bukan dia. Ibu, kenapa ibu malah membelanya? Ini, simpan baik-baik. Jangan sampai nanti disobek-sobek anjing. Kamu bilang Siu yang menaruh obatnya? Lalu kenapa? Barang ini ditemukan dari kamarmu? Apa ini? Aku nggak tahu. Nggak tahu? Nyonya, mau apa? Wangi parfumnya kuat banget. Masa kamu nggak mati kehabisan bau? Coba kamu cium. Lihat, baunya di atas ini apa persis sama dengan yang ada di tubuhnya? Ini, Kakak Ruzi, ini. Ini sebenarnya bagaimana sih? Yuyu, satu botol parfum nggak bisa membuktikan itu aku? Kamu sebelumnya pesan khusus satu botol parfum. Di seluruh dunia cuma ada satu ini. Mau dijadikan kado ulang tahun untukku. Tapi malah direbut Chen Ruzi. Betul. Memang cuma ada satu botol. Kakak Ruzi, ini benar-benar ulahmu? Aku. Tapi itu karena aku cinta padamu. Aku tidak mau anak kita lahir tanpa ayah. Kak Ruzi, ini. Yuyu, kita kan orang yang paling dekat. Kak Ruzi, kakak kan lebih tua dariku. Yuyu, aku tidak mau jadi yang lebih tua. Aku mau menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Habiskan sisa hidup? Kalau begitu, kenapa kau mencuri barang keluarga Xiao buat nafkihin lelaki tua itu? Ibu, apa maksudmu? Kasih ke aku. Ini buktinya. Kak Ruzi, kamu kok masih suka nyolong? Video ini dia yang palsukan. Dia yang fitnah aku. Masih ngotot aja.
Chen Ruzi, berani-beraninya ingkar janji, jebak aku. Masih ada yang mau dijelasin? Kak Ruzi, ini sebenarnya gimana sih? Bukan begitu, kamu kan tahu, kalau aku tidak kasih dia uang, dia akan memukulku sampai mati. Aku sedang hamil anakmu. Aku cuma mau lindungi anak ini. Chen Ruzi, kau pikir perutmu benar-benar ada isinya? Kamu, apa maksudmu? Tentu saja. Kalau aku tidak hamil. Ini apa? Aku juga mual-mual. Aku juga sudah 4 bulan. Tidak haid. Ini mana mungkin palsu. Kamu sudah lebih dari 60 tahun. Masih bisa melakukan hubungan? Sekarang, aku jelas tidak bisa. Lagi pula, aku sedang hamil. Sudah bicara panjang lebar. Ada laporan pemeriksaan? Tentu ada. Lihat baik-baik. Ini laporan pemeriksaanku dulu. Ibu, laporan ini aku juga sudah lihat. Memang benar hamil. Kalau memang di perut ini benar-benar ada isinya, kalau gitu bagaimana kalau kita periksa ke rumah sakit? Anak, Kakak Ruzi, kamu gimana? Ibu harus sampai. Aku dan anak kakak Ruzi. Mati, baru kamu puas? Kakak Ruzi, ayo kita ke rumah sakit, cepat. Ayo, kita lihat-lihat, Ibu. Kakak Ruzi. Gimana? tunggu hasil röntgen. Yuyu, bagaimana jika anak kita? Kakak Ruzi, tenang saja. Anak kita, pasti, yang paling kuat. Chen Ruzi ambil hasil. Biar aku lihat. Masa sih? Kak Ruzi, kamu sudah hamil 4 bulan. Kak Ruzi, aku akan jadi ayah Kak Ruzi. Hati-hati geraknya, jangan sampai lukai bayi. Oke. Bajingan. Kamu, Kalau mau pukul saja. Lagi pula aku sebentar lagi akan jadi ayah. Sedangkan kamu, besok pagi, kita urus perceraian di kantor catatan sipil. Lalu kita urus pernikahan di sore harinya. Berdasarkan pengalamanku melayani di istana selama bertahun-tahun, seharusnya di usianya ini tidak mungkin. Bangsat, Kamu siapa? aku juga mau tanya kamu siapa? Tiba-tiba saja menciumku, bahkan merampas surat tes kehamilanku, dasar mesum. Surat tes kehamilanmu apanya? Ini surat tes kehamilan anak kita. Coba kamu lihat baik-baik, nama dan KTP di sini ini. Chen Ruzi. Si, mu yang ini? Salah. Ini yang kalian. Gila aja. Ini. Tidak hamil. Sudah menopause. Tumor rahim stadium akhir. Ini tidak mungkin. Kak Ruzi, ini bagaimana sih? Aku jelas-jelas hamil. Semua gejala yang seharusnya ada, aku alami. Apa pusing dan mual? Itu gejala tumor stadium akhir. Kamu cepat-cepat daftar ke politumor ya. Kalau terlambat, nyawamu taruhannya. Kak Ruzi. Penemuannya sudah terlalu terlambat. Paling-paling cuma bisa hidup selama ini. 3 tahun? 3 bulan? 3 minggu. Orang jahat pasti dapat balasannya. Kamu yang mendoakan aku mati, Mau apa? makanya aku kena tumor. Bahkan kalau mati, aku akan bawa kamu ke neraka bersamaku. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bawa dia ke kepolisian. Tidak usahlah. Mubazirkan makanan negara itu memalukan. Lagi pula dia juga tidak akan hidup lama lagi. Kalau begitu, buang dia keluar. Ayo bangun. Bu, anakmu tahu salah. Ini, orang yang kau bela. Bu,
Bu, aku salah menilai orang. Aku tahu salah. Aku tidak punya anak sepertimu. Bu, aku tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. See you. Kamu, tolong bantu aku membujuk ibu. Boleh tidak? Apa kau lupa? Kita sudah bercerai. Tidak. See you, ini semua salahku. Kita jangan bercerai. Kita jangan bercerai. Boleh tidak? Bukankah kau yang bilang, siapa yang tidak tanda tangani, dia anjing. Aku anjing. Kukuk, aku anjing. See you, kita jangan bercerai. Boleh tidak? Ini semua salahku. Ini semua salahku. See you. Pergi. Nah, ini baru menantuku yang baik. Memang begitulah cara menghadapi pria brengsek. Ayo pergi. Kita cari Yue. Lanjut, main mahjong. Kaing. Bu, see you. Ayo, suamiku. Nyonya, putra ketiga, dan nyonya tua sudah pulang. Xiao Yu, kau ini sebenarnya punya berapa anak lagi? Apa leluhur keluarga Xiao ini dulu? Benar-benar seorang kaisar, ya? Nenek Xiao ini sama persis dengan Ibu Suri Agung itu. Sama-sama suka cemberut terus. Kenapa? Kamu takut? Aku ingat di kehidupan sebelumnya, yang paling kamu takuti adalah Ibu Suri Agung. Yang mulia, pelan-pelan. Anda benar-benar tidak boleh minum segini banyak lagi. Ibu Suri Agung tiba. Aku masih bisa minum. Anggur yang enak. Anda lebih baik hati-hati. Ibu Suri Agung. Hormat pada Ibu Suri Agung. Cepat berlutut. Kapan yang gak perlu berlutut lagi? Nenek. Kenapa nenek datang? Kalau nenek tidak datang, bagaimana bisa melihatmu di sini, tidak mengerjakan kewajiban? Lihat dirimu, tidak karuan. Sebagai dayang yang melayani di hadapan kaisar, melihat yang mulia tidak mau maju, tidak kau cegah. Pengawal, bawa dayang ini pergi, hukum 20 kali cambuk. Ya, bawa dia pergi. Aku, ini urusanku apa sih? Dunia yang kekuasaan kaisar di atas segini ini. Bisakah mati saja? Dia kan bukan Ratu Janda Agung lagi sekarang. Aku nggak takut. Kamu berlutut. Aku kan nggak salah. Ngapain harus berlutut? Selama beberapa hari ini aku nggak di rumah. Kamu bikin seluruh rumah jadi kacau balau. Masih bilang nggak salah? Ayamnya di mana? Anjingnya di mana? Kamu, Suli, biasanya nggak pernah membantah. Kenapa hari ini? Aku izinkan kamu duduk. Ini rumahku. Mau duduk ya duduk. Perlu izin orang lain? Berani sekali membantah. Inilah menantumu yang baik itu. Terima kasih pujiannya, Ibu. Ali memang baik. Itu maksudku. Nggak tahu aturan. Ibu jangan terus-terusan mengawasi Ali. Ibu tiba-tiba pulang kali ini, sebenarnya ada urusan apa? Lihatlah, lihat keadaan kedua cucuku setelah dia urus. Jadi seperti apa? Kalau aku nggak pulang, keluarga Xiao ini akan jadi kerajaannya sendiri. Keluarga Xiao ini kan memang aku yang pegang kendali. Baiklah, sudahlah. Aku malas berdebat sama kamu. Jingyan juga udah nggak kecil lagi. Nah, saya pulang kali ini. Yaitu untuk menyuruh kalian mengatur pernikahan yang bagus untuknya. Yang ketiga, ini seharusnya bukan pria brengsek yang buta lagi, kan? Dia. Di kehidupan sebelumnya, dia sebenarnya adalah seorang jenderal yang pemberani. Sangat menyayangi istrinya. Tersebar ke seluruh ibu kota.
Hanya saja, saat dia kembali dengan kemenangan setelah berperang untuk negaranya, pemberontak justru menangkap istrinya dan membunuhnya di hadapannya. Sejak itu, sang jenderal besar menjadi jahat, membunuh orang seperti memotong rumput. Aku membuat bunganya menjadi kotor. Di kehidupan sebelumnya, dia menjaga perbatasan, melindungi rakyat. Akhirnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Keluarga Xiao akhirnya punya orang yang setia seperti dia. Kali ini, biarkan aku yang menyelamatkanmu. Hanya saja tidak tahu, istri yang sangat dicintainya. Apakah dia juga ada di dunia ini? Ibu, kamu lagi ngapain di sini? Kamu lihat, dia terus-terusan pegang vas bunga ini, nggak mau bicara juga, jangan-jangan dia bisu. Ibu, adik cuma nggak suka banyak bicara. Dia itu jenius penelitian loh, orang paling pintar di keluarga kita. Nggak suka bicara? Kalau gitu, aku kan ibunya. Masa ia nggak mau ngomong sama aku? Anak, panggil ibu. Aku. Maaf ya, tanganku nggak bisa kontrol tenaga. Ibu bantu kamu siram bunga, ya? Ibu, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kamu nggak boleh pergi. Ibu nggak mau mukulin adik lagi-lagi, kan? Tenang aja. Ibu pasti bantu kamu cari dia yang kamu sayangi itu. Halo, Tuan Muda. Ayo, mari perkenalkan diri kalian satu persatu. Tuan Muda Xiao, aku dari keluarga Zhou. Tuan Muda, panggil saja aku Ruyang. Tuan Muda Xiao, aku King Mei. Namaku Lin Suang. Bagaimana? Ada yang khusus kamu suka? Kamu duduk dulu. Duduk. Kalau tidak suka, kita ganti dengan yang lain. Tidak apa-apa. Pergi dulu, ya? Menurutku semuanya bagus-bagus. Pilih satu. Aduh. Kasim kecil ini bisa berubah jadi pria tampan. Kalau begitu, apakah itu berarti? Ibu tahu. Tunggu ibu sebentar. Ibu segera kembali ya. Cepat lihat. Bagaimana? Nak, rupanya seleramu seperti ini. Bagus. Lebih feminin daripada aku. Ada yang kamu suka? Aduh, kamu lihat lagi dengan teliti alur mata dan alis mereka. Apa ada perasaan familiar bagimu? Malu, ya? Aku tahu. Ayo, kalian yang lebih aktif. Tuan Muda Xiao. Tuan Muda Xiao. Kalian minggir. Ini apa yang terjadi? Jangan-jangan anakku. Dia yang di bawah? Kalau gitu, aku carikan kamu 4 pria top yang gagah. Kamu? Kok bisa gini sih? Apa yang ku cari kurang bagus? Bagus? Iya kan, aku juga rasa cukup bagus. Suli.
Aku menyuruhmu mengatur perjodohan untuk Jingyan kamu. Begini caramu mengaturnya, kamu mau bikin aku mati, kesal ya? Kesal? Bukannya aku sedang mencarinya? Kamu buru-buru apa sih? Mudah banget marahnya. Awas cepat masuk liang kubur. Kamu. Ibu, Kalian berdua mau bikin aku mati kesal? Memang sesuai keinginan kalian ya, ha? Usiamu sudah tua, nikmatilah ketenangan di rumah saja, jangan ikut campur urusan orang. Wanita sepertimu, pantaskah jadi nyonya besar keluarga Xiao? Ku beritahu kamu perjodohan Jingyan minggu ini. Kalau masih belum ada kabarnya, kamu jangan urus keluarga Xiao lagi. Aku sendiri yang akan mencarikan untuknya. Aku pasti akan mengatur dengan baik untuk anakku. Bukan sembarang orang yang pantas untuk anakku. Harus yang disukai anakku, barulah boleh. Halo, Tuan Muda. Aromanya di tubuhnya sangat familiar. Tuan Muda, ada yang bisa saya bantu? Ini adalah anak bungsu keluarga Xiao. Kalau Tuan tidak ada perintah lain, saya akan antar Nona Chin untuk menemui Nyonya dulu. Tunggu sebentar. Bajingan. Kalau bukan karena janji sama orang tua, harus bersikap lembut di luar, pengen banget kasih dia tamparan. Tuan Muda, belum pernah dekat dengan perempuan seperti ini sebelumnya. Ada harapan, nanti saya akan beritahu Nyonya. Tuan Muda. Tuan, Anda baik-baik saja? Ini adalah penata bunga yang baru, Nona Qin Ziyi. Tuan Muda malah jadi malu. Nona Qin, Anda baik-baik saja? Syukurlah, barusan, itu adalah Tuan Muda kami. Biasanya tidak suka bicara, tapi sebenarnya orangnya baik. Menurutku, dia cuma bajingan kecil yang sok suci. Nona Qin, izinkan saya antar Anda menemui Nyonya dulu. Silakan, di sini. Ibu, penata bunga yang baru sudah datang. Halo, Ibu. Nama saya Kinzi. Penata bunga. Mungkinkah dia? Kamu adalah Zi. Kamu sudah punya pacar? Belum. Belum, ya? Wah, bagus sekali. Untuk Nona Zi, atur agar dia merawat Tuan Muda. Tuan Muda? Si cabul itu? Ibu, saya baru saja ingin memberitahu Anda. Hari ini saya membawa Nona Qin ke sini, dan di jalan kebetulan bertemu Tuan Muda. Tuan Muda bahkan mengobrol dengannya. Benarkah? Cepat ceritakan apa yang terjadi. Begini Ibu. Anakku yang bodoh ini akhirnya ada harapan. Mungkinkah fotosintesis belum mencapai sinyal primer dari sistem saraf tanaman? Mulai sekarang, bunganya akan kamu yang rawat. Tenang saja, Ibu. Saya pasti akan merawat bunga Tuan Muda dengan baik. Kenapa bunganya diberi pupuk sebanyak ini? Sudah layu karena kelebihan nutrisi. Jangan sentuh itu. Dia. Dia ngapain sih ngeliatin gua? Jangan-jangan dia kira gua mau nyuri bunganya? Tuan, bunga ini nggak boleh dijemur di bawah matahari begini. Kalian berdua harus cocok ya. Serahkan saja bunganya kepada saya. Jangan-jangan si cowok ini mau iseng sama dia. Tuan, kelihatannya kurus dan lemah, tapi tenaganya besar juga ya. Tuan, kalau Tuan rawat seperti ini terus, bunga ini bisa mati.
Dia begitu peduli. Jangan-jangan bunga ini sangat penting baginya. Itu, biar saya ganti potnya untuk Tuan. Aduh, sepertinya harus aku lagi. Ibu tua ini, aku akan menjodohkan kalian. Ibu, ada apa? Sebentar lagi menghalangiku. Bekerja sama denganku. Oh. Xiao Jingyan, cepat minta maaf pada Zi. Kamu ini nak, masih mengganggu gadis itu, ya? Aduh, Ibu. Adik laki-laki itu tidak sengaja berhenti berkelahi. Jangan halangi aku. Dia sehari-hari sombong seperti orang yang sangat angkuh, tidak tahu sopan santun, seperti ada yang berhutang padamu, tidak mengerti apa-apa. Minta maaf atau tidak? Nyonya, Anda salah paham. Tuan muda tidak memukul saya. Aduh, kamu sudah terluka. Masih membelanya. Maaf. Ya ampun, aneh sekali ini. Takut, tergantung orangnya sih. Iya, cuman sekadar bunga. Manusia lebih penting daripada bunga. Bunga ini adalah hasil penelitian Xiao Jingyan, makanya dia sangat menjaganya. Pantas saja reaksinya segitu besar. Ternyata ini hasil penelitiannya. Tak disangka si bodoh Xiao Jingyan ternyata jenius di bidang penelitian. Tapi jenius lagi-lagi bagaimana? Merawat bunga, butuh kesabaran. Untungnya kalian ketemu aku. Tuan muda, kenapa Anda kembali lagi? Aku lihat bunganya masih bisa diselamatkan, jadi ku bawa pulang. Aku tidak sembarangan memegang bungamu. Lihat, kan dia masih hidup dengan baik. Jangan-jangan dia marah lagi. Sifatnya benar-benar aneh. Bagaimana kamu melakukannya? Hah? Sudah kuduga, pasti ada sesuatu di antara mereka. Bu, bukannya katanya jangan ganggu mereka? Adikmu kan belum pernah pacaran. Aku cuma mau seleksi calonnya. Tapi kita mengintip begini, apa nggak apa-apa? Ini kan belum sampai tahap yang tidak pantas dilihat, bukan mengintip. Aku sudah coba atur berbagai pencahayaan, juga formula nutrisinya, tetap saja nggak mau berbunga. Kamu gimana caranya sih? Oh, bunga ini suka tempat teduh. Kamu taruh di bawah terik matahari terus, akarnya rusak. Makanya makin lama makin layu. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan ya. Kok mau pergi? Dasar anak nakal. Ayo, maju. Itu. Lihat. Pegangan tangan. Anak ini pinter juga ya. Ajarin aku merawat bunga, ya? Gaji 2 kali lipat. Nggak usah 2 kali lipat. Aku juga akan ajari tuan muda. Tapi, kalau bisa 2 kali lipat, ya, lebih baik. Soalnya kan aku kabur dari rumah, masih butuh bertahan hidup. Nggak kedengeran. Mereka ngomong apa sih? Aduh. Wahaha. Kami cuma lihat ini, bunga-bunga di rumah kaca itu cantik-cantik, jadi kami mau bawa pulang 2 pot, biar Bapak lihat juga. Menurutku yang itu paling cantik, iya kan? Iya. Memang cantik ya. Cantik. Kalian ngobrol aja ya, lanjutin ngobrolnya ya. Kalian lanjutin aja. Ngobrol yang seru ya. Tunggu aku. Keluarga ini lucu juga ya. Kalian pada di sini ya. Kenapa?
Kalian suami istri kok banyak aturan. Nenek-nenek datang ke sini. Harus nunggu dipanggil dulu? Ya, nggak apa-apa juga sih. Kamu. Tapi lebih baik nggak usah deh. Kamu seharian santai banget. Datang cuma bikin repot aku. Suli, kamu masih punya sopan santun nggak? Masih anggap aku ini ibumu nggak? Ibu, Ali itu ceplas-ceplos, jangan dimasukin ke hati. Mending kita bahas hal yang penting. Hal penting? Dia bisa punya hal penting apa? Ibu, beberapa hari lalu keluarga Zhao datang, mau menjodohkan dengan keluarga Xiao kita. Aku rasa nenek datang karena ini ya. Keluarga Zhao ya, mereka tertarik sama Jingyan kita. 3 hari lagi. Kalian bertemu urusan pernikahan ini akan dipastikan. Aku tidak setuju. Susah payah baru bisa menyatukan dia dengan Ziyi. Masa ia mau diganggu orang lain? Ini bukan urusanmu. Setuju atau tidak? Putri keluarga Zhao baru pulang dari luar negeri. Belajarnya botani. Baik ilmu maupun latar belakang keluarga, cocok untuk Jingyan cucuku. Aku peduli apa ijazahnya. Yang penting anakku tidak suka, ya tidak boleh. Suli, kamu benar-benar keterlaluan. Hei, kamu. Aku tahu. Beberapa hari ini kalian di rumah mencocokkan perangkai bunga itu dengan Jingyan. Seorang perangkai bunga. Pantas dia jadi menantu keluarga Xiao. Hei, nenek-nenek. Kamu mau menyuruh 2 orang yang belum pernah ketemu langsung bertunangan, pantaskah? Suli, begitukah caramu bicara pada orang yang lebih tua? Nenek. Bikin kesal sekali. Nenek, jangan marah. Adik adalah anak ibu. Ibu pasti juga tidak akan mencelakai adik. Iya. Kamu adalah menantunya. Kamu pasti membelanya. Tapi jangan lupa juga, dulu dia bagaimana memperlakukanmu dengan kejam. Kamu tidak kejam? Pagi-pagi begini menyuruh seorang ibu hamil menopangmu ke sini cari gara-gara. Lihat. Ibu, masalah ini? Aku dan Ali akan mengaturnya, ibu pulang dulu saja. Xiao Yu. Nah, baru gitu, kita pergi. Kamu sebenarnya di pihak siapa? Dengar dulu penjelasanku. Sini. Putri keluarga Zhao ini sudah kamu temui? Hei, Zi. Nama aslinya Zhao Ziyi. Karena tidak mau ikut perjodohan yang diatur keluarga, dia kabur dari rumah, bahkan dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja di keluarga Xiao. Kebetulan sekali. Kalau gitu, aku langsung beritahu Jingyan tentang perjodohannya dengan keluarga Zhao. Kenapa dia terus memandangiku? Tuan, pekerjaanku hari ini sudah selesai. Aku duluan ya. Aku antar kamu. Si bodoh ini mau ngapain sih? Tidak usah. Maaf. Lihatlah kamu yang bodoh itu. Kamu mau kemana? Aku ada yang mau dibicarakan. Nenekmu menyuruhmu 3 hari lagi bertunangan dengan putri keluarga Zhao. Aku sudah setuju. Berdasarkan apa kau mengambil keputusan untukku? Aduh, dengarkan dulu sampai selesai. Putri keluarga Zhao itu kan. Aku tidak akan pergi, jangan harap kalian bisa memaksaku. Jangan pergi. Kamu? Yang kumaksud adalah putri keluarga Zhao itu. Dia itu loh. Kamu berani menyelidiki Ziyi? Apa? Kamu masih berpura-pura? Kalau kamu tidak menyelidikinya, foto itu dari mana asalnya? Bukan. Air yang kamu pakai untuk menyiram bunga setiap hari. Semuanya masuk ke otakmu ya, benarkah? Bagaimanapun, aku tidak mungkin pergi. Benar-benar anak laki-laki yang bodoh. Aku lihat nanti, saat kebenaran terungkap, apakah kamu masih bisa sekeras ini?
Pertama kali dalam hidup berpegangan tangan dengan laki-laki, ternyata dengan si bodoh itu. Setelah aku berhenti kerja, pasti kubunuh dia. Coba kamu berani pergi. Ibuku tercinta, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang lagi, kamu mau bergaul sembarangan sampai kapan? Kria, kamu mau bergaul sembarangan? Mana ada bergaul sembarangan? Bukankah aku sedang bekerja? Nona putri yang baik-baik, harus pergi bekerja untuk orang lain. Otakmu ini ya, tidak tahu sedang memikirkan apa. 3 hari lagi, ikut aku pergi kencan buta. Aku tidak mau pergi. Ini bukan urusanmu. Nanti, aku sendiri yang akan membawamu pergi. Aduh nasibku ditentukan olehku, bukan oleh langit. Tuan muda, sedang mencari Nona Qin ya? Di mana dia? Nona Qin hari ini izin tidak masuk. Jangan lupa acara pertunangan hari ini. Cepat bersiap-siaplah. Kalau kau tidak pergi, mulai sekarang, jangan harap bisa bertemu Ziyi lagi. Memandangiku seperti itu percuma. Pergi atau tidak? Aku tidak pergi. Wajahmu selalu cemberut. Aku peringatkan kau, nanti berperilakulah yang baik. Kalau tidak, kau pasti akan menyesal. Nanti kalau sudah bertemu Ziyi, kulihat apakah kau masih berwajah seperti mayat hidup ini. Cepat. Cepat bangun. Ibu Xiao, kan? Maaf, kami terlambat. Tidak terlambat, tidak. Mari, silahkan duduk. Putri Bapak Zhao tidak ikut bersama Anda. Anak perempuan, kan? Berdandan, butuh waktu. Aku akan telepon dulu. Aku keluar sebentar. Kamu. Dia bertahun-tahun di luar negeri, baru saja pulang ke Indonesia, mungkin agak kurang terbiasa. Ibu Zhao, jangan tersinggung, ya? Tidak apa-apa. Tuan Xiao tampan dan berbakat. Bisa menjadi besan dengan keluarga Xiao adalah suatu kehormatan. Aku nggak percaya ada keluarga kaya mana yang mau menerima anak mantu yang nggak biasa kayak aku. Maaf, Ini baju yang sengaja aku siapin. maaf. Cara bicaranya bukan Ziyi. Dia itu anggun dan baik hati. Bunga-bungaku juga dirawatnya dengan baik. Nggak mungkin dia. Sudahlah. Aku ke kamar kecil sendiri aja buat bersih-bersih. Kenapa sih sosok dari belakang ini mirip banget sama si Xiao bodoh itu? Kamu tadi kemana? Cepat duduk. Nggak apa-apa, kan orangnya belum datang. Anak ini kok sampai sekarang belum datang juga. Aku telepon dulu tanya-tanya. Bu, Nona bilang dia baru sampai di depan hotel. Bajunya kotor, mau dibersihin dulu. Baik, mengerti. Kamu boleh pergi. Anak ini memang ceroboh. Bu Xiao, mohon dimaklumi. Nggak apa-apa. Kita kan banyak waktu. Jadi, itulah putri keluarga Zhao. Nggak usah nunggu. Aku nggak akan menikahi perempuan yang berdandan aneh kayak dia. Kamu, anak kurang ajar, coba ulangi lagi. Aneh banget. Ternyata berguna. Jadi aku nggak perlu berurusan sama mereka lagi. Aku sudah punya orang yang kusukai. Aku tidak mungkin menikah karena perjodohan lagi. Kamu.
Orangnya aja belum ketemu, kamu udah mau pergi. Kamu nggak takut nanti menyesal setelah ketemu dengannya? Aku barusan. Sudah ketemu dia di depan pintu. Kamu sudah ketemu? Bilang nggak suka. Ini berarti pindah hati ya? Yang kusukai adalah Nona Qin. Terus? Jadi, seumur hidupku, hanya dia yang akan kunikahi. Kamu. Ibu Xiao. Ini maksudnya apa? Ibu Zhao salah paham. Salah paham. Lain kali pasti akan kujelaskan, maaf ya. Kamu tunggu aja. Qin Ziyi. Tuan muda, Kamu kok di sini? ibuku menyuruhku ke sini buat kencan buta. Kencan buta? Iya, tapi orangnya nggak suka sama aku. Bilang aku kurang lembut. Xiao Jingyan. Ziyi. Xiao Yi. Aduh, kok ibu keluar? Kalian ini... Ini orang yang kusukai. Jadi, hilangkan saja niat kalian untuk menikahkanku. Kamu ngomong apa sih? Kalian. Kalau bisa menghentikan niat ibu menjodohkanku. Boleh juga sih, pura-pura. Ibu, maafkan saya. Saya dan tuan muda. Akulah yang menyukainya. Kalau mau pukul saja aku. Wah, mulai paham. Ini. Lalu, apa yang kamu suka darinya? Dia berpengetahuan luas, pandai merawat bunga, lembut dan tahu sopan santun. Sedangkan Nona Zhao itu, perkataan dan perbuatannya kasar, berpenampilan norak, tidak tahu tata krama. Aku mustahil menyukai orang seperti itu. Kamu? Nona Zhao itu. Memang seburuk itu? Pokoknya, aku tidak akan menyukai wanita seperti itu. Dengar tidak? Dia tidak suka kamu. Ikut ibu pulang. Kenapa kamu menariknya? Dia anak saya, Zhao Ziyi. Tuan Xiao, ternyata kamu sangat membenciku ya. Kamu adalah putri keluarga Zhao. Orang kasar sepertiku memang tidak seperti putri keluarga kaya. Aku tidak bermaksud begitu aku. Maksudku, Sudah, karena tuan muda keluarga Xiao tidak menyukai kami, maka pernikahan ini menurutku lebih baik dibatalkan saja. Ini. Nah, ini dia, seperti yang kamu inginkan. apakah kamu sudah tahu dari dulu identitas Ziyi? Waktu itu kan kamu melihat foto dia bersama Ibu Zhao. Aku tidak memperhatikan. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Kamu tidak mau mendengarkan. Bagaimana aku bisa memberitahumu? Nah, ini dia. Kamu cari sendiri solusinya. HMPH. Ibu aku lebih baik mengundurkan diri. Apa? Kenapa mau mengundurkan diri? Ibuku masih ingin aku menikah untuk aliansi. Lihat, dia mengenalkan aku pada 99 pria. Lihat. Mereka juga nggak ada apa-apanya dibanding anakku. Ah, masa sih? Nggak boleh. Aku nggak izinkan kamu pergi. Bukannya kamu anggap aku liar dan tak tahu sopan santun. Sebelumnya aku, yang bicaranya keterlaluan. Aku minta maaf. Lihat, bunga yang kamu tanam, sudah mekar semua. Ada chemistry nih di antara mereka berdua. Aduh, anak-anak muda ini sudah nggak ada harapan lagi. Kesempatan sudah kuberikan padamu. Kalau kamu nggak bisa menghiburnya, lihat nanti, aku perlakukan kamu bagaimana. Kamu tinggal di sini, ya? Aku ini orang yang pemarah, tak tahu sopan santun. Mana berani tinggal di sini. Nanti malah bikin yang Master Xiao jijik. Kata-kata kemarin itu, aku cuma asal ngomong buat mengelabui mereka. Aku nggak tahu kalau kamu adalah putri keluarga Zhao. Tapi kamu sendiri juga bilang, kamu suka yang lembut dan murah hati. Aku ini nggak sama dengan gambaran yang kamu sebutkan. Aku ini.
Kamu seperti apa? Gak penting. Asalkan itu kamu, aku bisa terima. Kenapa kamu suka sama aku? Hanya karena aku menyelamatkan bungamu. Bukan aku dan bunga itu dipilih olehmu. Anak bodoh ini jago juga ya. Lagi ngintip apa? Apaan sih? Bikin kaget aja. Mereka enak dilihatnya apa? Ah, nge-ship itu kan? Asyik banget. Pastinya harus terus dipantau. Iya juga. Kalau gitu aku ikutan nge-ship. Tunggu dulu. Apa? Sejak aku datang ke sini, kamu selalu membelaku tanpa syarat. Kenapa? Kita kan suami istri. Cuma karena itu? Kamu jangan-jangan kamu udah lama naksir aku? Enggak, bukan, salah. Kamu di kehidupan sebelumnya kamu kan kasih masasi? Aku memang naksir kamu, dan sudah lama sekali. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak punya status tidak bisa melindungimu, tapi sekarang aku punya kemampuan, sudah pasti aku akan melindungimu. Mulai sekarang, aku akan jaga diri sendiri. Kalau begitu, tolonglah istriku sekalian lindungi aku juga. Kamu masih butuh aku? Ilmuwan juga bisa bohong ya? Semua yang kukatakan tulus. Sebelum bertemu denganmu duniaku, hanya menunggu bunga mekar. Tapi setelah bertemu denganmu, kau membuat bunga itu mekar, dan membuka duniaku. Beri aku satu kesempatan, boleh? Ziyi, Yang Master Xiao, aku ini orangnya pemarah. aku bisa terima. Aku temperamennya buruk. Aku sangat suka. Aku sama sekali tidak anggun. Aku tahu. Asalkan itu kamu. Semua boleh. Lihat, mereka berciuman. Apa? Maaf ya, aku tidak bisa kendalikan tenagaku. Ini pertama kalinya aku mencium orang. Pertama kali? Pantasan ciumannya payah. Kalau begitu, ajarilah aku. Kalau begitu, pelajari baik-baik. Wah, seru banget. Ziyi. Ayo kita bertunangan. Jangan mimpi. Ziyi. Perasaanku padamu sungguh-sungguh. Nanti lihat saja caramu. Aku pasti akan berusaha sebaik-baiknya. Bunga yang aku tanam, tentu saja milikku. Baik. Bunga dan orangnya, semuanya milikmu. Sebentar lagi, Ibu Zhao akan datang untuk membahas pernikahan Jingyan dan Ziyi. Kita harus menyambutnya dengan baik. Tenang saja, mas kawin sudah aku siapkan. Urusan anak bungsumu ini, setelah selesai, aku bisa istirahat, kan? Capek sekali. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Aku pijitin kamu. Aduh. Teknik pijat Xiao Yu masih sebagus dulu. Terlalu dipuji, sayang. Enak banget. Suli, kamu keterlaluan. Berani-beraninya menyuruh anakku memijit bahumu. Bu, Ali akhir-akhir ini cukup lelah. Tidak tahu malu. Ini suamiku. Kamu mau apa sih? Nak, pijitin aku juga dong. Tanganku udah capek. Perkawinan Jingyan, belum ada kepastian. Kalian malah enak-enakan. Dulu kan sudah disepakati, dalam seminggu ini nih, perkawinan Jingyan, kalau belum ada kepastian, posisi nyonya rumah ini nih, harus dikembalikan. Cih, mimpi kali. Suli, di matamu masih ada aku, mertuamu ini enggak? Wajahmu terlalu besar. Mataku nggak muat.
Suami adalah pemimpin istri. Xiao Yu, kamu sebagai kepala keluarga Xiao, apa kamu bisa mengendalikannya atau enggak? Bu? Kan sudah dewasa. Masing-masing urus diri sendiri. Sayang, buka mulut. Kalau pernikahan kalian gak bubar, keluarga Xiao ini gak akan tenang sehari pun. Bu, lihat. Sekarang seluruh rumah. Dia yang pegang kendali, aku juga dia yang atur. Terus menurutmu, pernikahan ini bubar? Nak, Bu, ibu lebih baik urus diri sendiri saja. benar-benar dapat istri lupa ibu. Baik, kalau gitu kasih tahu aku. Perkawinan Jingyan ini ada kepastiannya nggak? Belum. Bagus, mulai sekarang nih, semua urusan keluarga Xiao, besar kecil, aku yang pegang kendali. Ibu nggak punya hak itu. Kamu nggak akan ingkar janji kan? Aku kan nggak kalah. Mau ingkar janji apa? Tadi kamu bilang, Bu. Nyonya Zhao datang buat bahas perkawinan Jingyan. Akhirnya kamu datang juga. Ibu Xiao, kita bertemu lagi. Kedatanganku kali ini adalah untuk membahas perihal Ziyi dan pernikahannya dengan tuan ketiga Xiao. Ah, gadis secantik Ziyi bisa menyukai Jingyan adalah keberuntungannya. Ayo, duduklah di sini. Bagaimana? Puas tidak? Nenek Xiao, masa tidak puas? Perjodohan ini kan dulu yang mengusulkan adalah Nenek Xiao. Tentu saja aku ingat. Hanya saja, mungkin Jingyan tidak akan setuju, ya? Aku setuju. Ziyi, lihat. Ini bunga yang sengaja kubudidayakan untukmu, bahkan sudah kuberi nama, Janggan. Ziyi Rulan. Cantik sekali. Tak disangka keluarga Xiao kita bisa menghasilkan orang yang setia seperti ini. Ah, akhirnya ada satu yang mewarisi sifat asli keluarga. Nek, lihat betapa serasinya mereka. Nek, aku ingin menikahi Ziyi. Ibu, dulu ibu juga sudah setuju dengan perjodohan ini. Sekarang, jangan-jangan malah tidak mau lagi. Masa sih? Karena kedua anak ini sama-sama mau? Maka perjodohan ini kita putuskan saja. Kamu bisa menangani semua urusan dengan rapi, itu juga kemampuanmu. Tapi, posisi nyonya rumah ini bukanlah hal yang mudah. Mudah kok. Ibu yang tua ini, janganlah terlalu khawatir. Baik. Asalkan kamu bisa mengurus pernikahan cucu kesayanganku dengan baik, aku juga malas ikut campur. Kedepannya, urus saja sendiri. Kalau begitu, aku pulang dulu. Suruh ayahnya Ziyi, cepat-cepat pilih hari baik. Ya sudah, baiklah. Baik, hati-hati di jalan. Baik. See you, cepat antar tamu. Ayo. Aduh. Sekarang urusannya sudah selesai, urusan pernikahan serahkan padamu. Pasti akan kuselesaikan tugas ini. Ayah, ibu. Sedang hamil besar harus banyak istirahat, jangan terlalu capek. Bu, aku tidak apa-apa. Adik laki-laki mau menikah, pasti aku ingin datang lihat sendiri. Nyonya, Tuan, kakak tertua dan kakak kedua sedang berlutut di luar. Ingin memohon maaf, Ibu, untuk menghadiri pernikahan adik bungsu. Mereka masih berani datang. Pergi. Bu, Pak. Kalian sudah bukan bagian dari keluarga Xiao lagi. Mau apa lagi kalian ke sini? Bu, kami benar-benar tahu salah kami. Maafkan kami sekali ini saja. Bu, kami janji, kedepannya pasti nurut semua perkataan Ibu. Kami mohon, izinkan kami kembali. Yue, aku benar-benar tahu salahku. Lihatlah demi anak kita, ampuni aku sekali ini. Bari. Aku demi Bari. See you. Aku bersumpah,
Kedepannya pasti aku perlakukan kamu dengan baik. Aku rela menjadi pelayanmu seumur hidup. Kumohon, izinkan aku kembali. Tidak. Ibu sudah mengizinkanku belajar di perusahaan. Tanpamu, aku dan anak kita juga akan hidup dengan baik. Ibu juga mengajariku mengelola keluarga Xiao. Aku sekarang tidak ada waktu buang-buang waktu denganmu di sini. Pergi sana. Jangan ganggu aku. Lihat aku buat apa? Aku nurut semua sama istriku. Pak, Bu. Waktunya foto keluarga. Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Aku hanya merasa masih bisa di dunia ini bertemu denganmu lagi. Tuhan sangat baik padaku. Ini namanya meneruskan jodoh terdahulu. Lihat ke sini. 3, 2, 1. Ceria. Lihat, dia sudah setinggi apa. Bahkan anak kandung sendiri bisa kau tinggalkan. Orang sepertimu pantas jadi nyonya utama keluarga Xiao? Ini siapa lagi? Aku, adik ketiga. Keluarga Xiao kalian ini, bisakah tidak bikin onar lagi? Tenang dulu, tenang. Tenang apaan? Aku habisi dia.